Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Herania Zima, mahasiswa semester 2 Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan nomor NIM 2413000164. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi yang akan saya bawakan, yaitu batas pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu sendiri yaitu proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek spiritual, intelektual, kemudian emosional dan sosial berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, secara etimologis, batas yaitu berarti garis pemisah atau penentu sejauh mana sesuatu itu dapat dilaksanakan atau dilakukan. Nah, sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, batas itu sendiri mengacu pada ruang lingkup, tujuan, metode, serta nilai-nilai yang menjadi landasan proses pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Nah, agar pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syar'i, maka batasan-batasan yang akan diterapkan harus memiliki dasar yang kuat. Dan sumber batasan itu sendiri umumnya diambil dari ajaran Islam yang otentik atau yang diwariskan dari wahyu atau tradisi kenabian seperti Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah Nabi, kemudian ijma atau pendapat para ulama, terus yang terakhir yaitu qiyas. Nah, pendidikan ini sendiri tidak mengacu pada aspek kognitif saja, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan sosial, seperti contohnya ibadah, kemudian akhlak, kemudian akidah, kemudian muamalah atau kegiatan yang sehari-hari kita kerjakan. Nah, kemudian dalam implementasi pendidikan Islam ada beberapa batasan yang harus diperhatikan secara cermat. Di antaranya yaitu batasan metode, batasan materi, kemudian batasan tujuan, kemudian yang terakhir itu batasan peserta didik. Nah, kemudian salah satu contoh batasan yang telah diterapkan di program pendidikan saat ini, di lembaga pendidikan saat ini, yaitu kurikulum terintegritas yang memadukan ilmu umum dan ilmu agama dengan batas nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga membentuk suatu karakter utuh berdasarkan dengan nilai-nilai ilahiyah. Maka dengan batas-batas tersebut, pendidikan Islam tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara spiritual dan matang secara moral. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.